8 pilihan obat yang efektif redakan sakit kepala. Ada banyak pilihan obat untuk menghilangkan sakit kepala. Namun, penting untuk Anda bisa mengenali lebih dulu apa penyebab serta tanda dan gejala sakit kepala yang Anda alami sebelum memilih obatnya. Secara umum, berikut obat yang paling ampuh dan sering digunakan untuk meredakan sakit kepala. Pertama, aspirin. Aspirin adalah obat minum golongan antiinflamasi non-steroid yang mengandung salisilat untuk meredakan nyeri kepala ringan sampai sedang. Biasanya obat ini digunakan untuk mengatasi jenis sakit kepala tegang dan migrain. Obat ini bekerja dengan menghalangi aktivitas enzim siklooksigenase 1 yang membentuk hormon prostaglandin, yaitu hormon yang membantu mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak dan memicu peradangan. Dengan minum aspirin, kadar prostaglandin dapat berkurang dalam tubuh dan rasa nyeri pun mereda. Obat sakit kepala ini biasanya tersedia dalam bentuk tablet yang bisa Anda beli di apotek dengan atau tanpa resep dokter. Terkait dosisnya, orang dewasa bisa mengonsumsi aspirin untuk meredakan sakit kepala sebanyak 300-600 mg setiap 4 hingga 6 jam sekali. Namun, hindari mengonsumsi obat ini lebih dari 2 kali seminggu karena dapat menimbulkan nyeri kepala berulang. Kedua, ibuprofen. Ibuprofen juga merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid yang menghalangi kerja enzim siklooksigenase membentuk prostaglandin untuk memicu rasa sakit. Obat jenis ini umumnya digunakan untuk mengatasi tension headache dan migrain. Dosis ibuprofen yang disarankan untuk meredakan sakit kepala pada orang dewasa adalah 200-400 mg dalam 3 kali sehari. Sementara dosis untuk anak ditentukan berdasarkan usia dan berat badan anak tersebut. Tanyakan lebih lanjut kepada dokter anak Anda mengenai penggunaan serta dosis ibuprofen sebagai obat sakit kepala pada anak. Obat ini tersedia dalam bentuk generik atau bermerek yang dapat dibeli di apotek secara bebas dengan atau tanpa resep dokter. Jenis obat ini pun digunakan bersama aspirin dan naproxen atau obat-obatan analgesik seperti celecoxib dan diclofenac untuk meredakan sakit. Namun, jangan gunakan ibuprofen untuk mengatasi sakit kepala pada ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan. Pasalnya, ibuprofen berpotensi mempengaruhi perkembangan janin. Untuk lebih jelas, tanyakan pada dokter mengenai obat sakit kepala yang aman untuk ibu hamil. Ketiga, acetaminophen atau paracetamol. Acetaminophen adalah golongan obat analgesik yang ampuh meredakan sakit kepala ringan hingga sedang dan tersedia di apotek tanpa harus menyertakan resep dari dokter. Obat ini memiliki nama lain yaitu paracetamol. Obat ini dianggap bekerja lebih baik dibandingkan ibuprofen dalam mengatasi tension headache dan migrain. Sebuah penelitian menyatakan bahwa acetaminophen dapat bekerja lebih baik mengatasi migrain saat digunakan bersamaan dengan aspirin dan kafein. Rekomendasi dosis penggunaan acetaminophen untuk dewasa berbeda-beda, tergantung sediaan obat yang Anda gunakan dan berat badan Anda. Namun secara umum, dosis paracetamol tablet untuk meredakan sakit kepala pada orang dewasa yaitu 1-2 tablet per 500 mg yang diminum tiap 4-6 jam. Keempat, indomethacin. Sama dengan ibuprofen dan aspirin, indomethacin juga tergolong sebagai obat golongan antiinflamasi non-steroid. Indomethacin dapat menjadi pilihan untuk pengobatan klaster headache meski memerlukan dosis tinggi untuk efektivitasnya. Selain itu, obat ini juga dapat membantu pengobatan sakit kepala kronis, sakit kepala yang berhubungan dengan stres atau saat beraktivitas, serta mencegah dan mengatasi serangan migrain yang cukup parah. Namun, berbeda dengan 3 obat di atas, indomethacin adalah obat sakit kepala yang bisa Anda beli di apotek dengan menyertakan resep dari dokter.
Adapun dosisnya akan ditentukan oleh dokter berdasarkan penyebab dan keparahan gejala. Kelima, sumatriptan. Sumatriptan adalah obat golongan selektif serotonin reseptor agonis yang hanya bisa dibeli dengan resep dari dokter. Obat ini bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah untuk menghentikan sinyal rasa sakit yang dikirim ke otak dan menghalangi pelepasan zat alami pemicu rasa sakit, mual, dan gejala-gejala nyeri lainnya. Obat ini paling efektif menghentikan migrain pada menit-menit ketika gejala awal mulai terasa, tetapi sakit kepala klaster juga bisa diatasi dengan sumatriptan. Jika gejala migrain membaik dan muncul kembali setelah 2 jam menggunakan sumatriptan, Anda boleh mengonsumsi dosis kedua selama Anda mendapatkan izin dari dokter. Namun, jika gejala tidak membaik meski telah mengonsumsi sumatriptan, jangan menggunakan obat ini kembali tanpa seizin dari dokter. Selalu ikuti instruksi dari dokter mengenai penggunaannya. Pasalnya, jika sumatriptan dikonsumsi secara berlebihan, yaitu lebih dari 10 hari dalam sebulan, sakit kepala Anda bisa semakin memburuk atau mungkin terjadi lebih sering. Keenam, naproxen. Naproxen adalah obat lainnya dalam golongan antiinflamasi nonsteroid yang digunakan untuk meredakan nyeri. Obat ini sering digunakan sebagai penghilang sakit kepala ringan hingga sedang, terutama jenis tension headache dan migrain. Meski memiliki cara kerja yang sama dengan golongan antiinflamasi nonsteroid lain, naproxen tergolong kurang efektif untuk meredakan sakit kepala. Oleh karena itu, obat ini sering digunakan sebagai pendamping dengan obat lainnya. Namun, sama seperti aspirin dan ibuprofen, naproxen pun bisa dibeli bebas di apotik, meski dokter juga bisa meresepkan obat ini untuk kondisi tertentu. Ketujuh, ketorolac. Ketorolac merupakan obat golongan antiinflamasi nonsteroid yang bermanfaat mengatasi sakit kepala sedang hingga berat, termasuk migrain dan tension headache. Obat ini diklaim memiliki kerja yang relatif cepat pada tubuh dengan durasi sekitar 6 jam. Jenis obat ini tersedia dalam 2 bentuk, yaitu injeksi dan oral. Ketorolac injeksi disebut lebih efektif dibandingkan oral. Karena itu, bentuk injeksi sering digunakan untuk pasien di ruang gawat darurat yang mengalami sakit kepala parah. Adapun ketorolac oral biasanya digunakan untuk pasien rawat jalan, tetapi hanya untuk jangka pendek, yaitu sekitar 5 hari. Meski relatif cepat, ketorolac pun bisa menimbulkan berbagai efek samping seperti mual serta gangguan pada perut dan lambung. Pada jangka panjang, obat ini pun beresiko menimbulkan kerusakan ginjal. 8. Zolmitriptan. Zolmitriptan dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala migrain karena membantu meredakan mual, sensitivitas mata terhadap cahaya, serta gejala migrain lainnya. Meski demikian, obat resep dokter ini hanya akan mengobati rasa sakit yang baru terjadi dan tidak bisa mencegah terjadinya sakit kepala atau mengurangi jumlah serangan. Cara kerjanya adalah dengan mempersempit pembuluh darah di sekitar otak dan mengurangi produksi zat pemicu radang dalam tubuh. Sama seperti sumatriptan, jika gejala membaik setelah mengonsumsi obat ini dan serangan kembali lagi setelah 2 jam, Anda dapat mengonsumsi tabletnya kembali. Namun, jika gejala tidak membaik setelah mengonsumsi obat ini, jangan konsumsi kembali tanpa seizin dokter. Perlu diketahui pula, zolmitriptan sebaiknya tidak digunakan bila Anda memiliki tekanan darah tinggi, masalah jantung, stroke, atau masalah yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah di dalam tubuh. Konsultasikan dengan dokter untuk jenis obat yang tepat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.